Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur menggelar vaksinasi booster perdana hari ini. Dibuka sejak pukul 8 pagi, vaksinasi dosis ketiga di wilayah ini dilakukan secara bertahap. Guna mengantisipasi adanya kerumunan ataupun antrean di lokasi, pihak puskesmas berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk mengirimkan perwakilan dari masing-masing wilayahnya. Hari ini setidaknya terdapat hingga 150 dosis vaksin Pfizer disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Tingginya antusiasme kelompok warga lansia membuat pihak puskesmas juga meminta bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberian vaksin dosis ketiga atau booster juga digelar di beberapa kota di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan vaksin dosis ketiga di kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Selain di Surabaya, pemberian vaksin dosis ketiga ini juga digelar di Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Dan untuk melihat bagaimana jalannya vaksinasi booster COVID-19, kita segera bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niputu Trisnanda di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur, dan juga Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Namun kita menyapa terlebih dahulu rekan Niputu Trisnanda di Puskesmas Kramat Jati. Putu, warga lansia menjadi prioritas dalam vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Lalu bagaimana jalannya hingga siang hari ini? Ya, sampai dengan siang hari ini proses vaksinasi booster ataupun juga dosis ketiga ini masih berlangsung, Juno dan juga saudara, karena kalau kita berbicara soal kapasitas ataupun juga kuota yang disediakan untuk vaksinasi booster pada perdana pada hari ini memang disediakan dari 100 sampai dengan 150 dan itu masih ada sehingga proses vaksinasi ini masih dilakukan. Antusiasme dari masyarakat khususnya kelompok lansia yang memang juga diprioritaskan di kawasan ini juga cukup tinggi. Karena memang ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak puskesmas, salah satunya yakni berkoordinasi dengan pihak kelurahan sehingga proses registrasi ini juga lebih mudah. Kalau berbicara soal lantas apa saja kemudian jenis vaksin yang disediakan di Kramat Jati? Jawabannya sampai dengan pagi hari ini memang yang disediakan ini hanya satu jenis, yakni vaksin jenis Pfizer yang disediakan untuk kemudian memenuhi ataupun juga melayani masyarakat yang akan melakukan atau menerima suntikan dosis ketiga. Tentu saja untuk Pfizer sendiri ini bisa ditujukan kepada mereka-mereka yang mendapatkan suntikan vaksin primer, salah satunya yakni jenis Sinovac begitu. Mereka kemudian bisa melakukan vaksinasi dosis ketiga. Lalu juga kalau berbicara soal persyaratan, tentu saja yang utama adalah lansia, kemudian juga kelompok-kelompok rentan ini didahulukan untuk kemudian menerima vaksin, tetapi memang hingga siang hari ini karena antusiasme di Kramat Jati ini cukup tinggi dan tidak hanya melayani vaksinasi booster ataupun juga vaksinasi dosis ketiga saja, jadi memang secara bertahap nantinya proses vaksinasi booster atau dosis ketiga ini akan terus dilakukan, tentu saja berkoordinasi dengan pihak kelurahan ataupun juga kepala-kepala daerah setempat. Juno. Ya Putu, untuk saat ini bagaimana warga terutama lansia untuk dapat memproses pendaftaran dan mendapatkan vaksin booster ini? Yang utamanya mengacu pada aturan dari pemerintah pusat memang sebetulnya harus memiliki etiket ataupun juga tiket yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi bagi masyarakat yang kemudian ingin mendapatkan vaksin dosis ketiga ataupun juga memeriksa terlebih dahulu apakah dirinya masuk dalam kategori yang dapat mendapatkan vaksin dosis ketiga, ini bisa mengecek melalui atau memeriksa melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nanti di sana masuk ke dalam profil lalu mengecek, nanti di sana ada informasinya apakah sudah bisa melakukan vaksinasi dosis ketiga atau tidak. Setelah itu baru dianjurkan masyarakat ini datang ke puskesmas ataupun juga ke fasilitas kesehatan terdekat dan mendapatkan dosis ketiga tentunya setelah melakukan proses screening dan juga tes kesehatan. Tetapi yang berbeda seperti yang tadi sedikit sudah saya jelaskan Juno dan juga saudara, karena memang targetnya ini adalah lansia begitu, sehingga untuk mempermudah proses tersebut pihak dari Kramat Jati ataupun juga dari puskesmas Kramat Jati ini menjemput bola berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mendata siapa saja mereka-mereka ataupun juga kelompok lansia yang masuk ke dalam kategori yang sudah diberikan, yang memenuhi syarat
minimal sudah mendapatkan ataupun memiliki jeda waktu 6 bulan dari penerima ataupun juga suntikan dosis kedua. Nah, selain itu juga termasuk juga bagaimana kondisi kesehatannya. Ini koordinasi yang coba dilakukan untuk mempermudah sistem tersebut. Untuk itu dari pihak Puskesmas juga meminta pemerintah pusat agar menyediakan jumlah vaksinasi yang juga cukup untuk kemudian memberikan fasilitas ataupun juga pelayanan kepada masyarakat. Karena untuk di Keramat Jati sendiri ini ada sekitar 20.000 lansia, di mana 81% diantaranya ini sudah mendapatkan dosis lengkap. Jadi ada 81% dari 20.000 masyarakat yang menjadi target untuk kemudian mendapatkan vaksin booster ataupun juga dosis ketiga. Hal ini sudah dijawab oleh pihak Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P oleh Dirjen P2P Maksi Rein yang menyebutkan bahwa ataupun juga menjamin bahwa ketersediaan vaksin ini cukup. Berikut cuplikan wawancara yang sebelumnya kami lakukan. Ini berjalan dengan lancar, saya melihat dari simulasi kami kemarin dulu, ini diikuti betul-betul. Jadi tahapannya sudah diikuti, terutama di dalam melihat pesertanya yang eligible, yang syaratnya sudah lebih dari 6 bulan di vaksin jarak dosis 2 ke booster ini. Kalau ketersediaan vaksin booster kita memadai sekali. Saat ini kita masih ada hampir 30-an juta dosis sudah siap di Bio Farma. Dan tadi highlight-nya adalah selain yang juga disampaikan tadi sudah gratis, kemudian juga bisa didapatkan dengan mudah, dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia ini juga disiapkan untuk kemudian memberikan pelayanan vaksin booster. Harapannya adalah masyarakat bisa mengambil peran untuk kemudian mau mendapatkan vaksin dosis ketiga bagi mereka yang memang masuk kategori yang diberikan oleh pemerintah. Dan tentu saja selain itu juga meskipun vaksin booster ini diciptakan atau diperbolehkan untuk menghindari atau mengantisipasi adanya gelombang ketiga, tetapi juga yang tetap menjadi catatan bagi masyarakat adalah yang pertama menghindari kerumunan, kemudian juga tetap menjaga jarak, menghindari bepergian jika memang tidak dalam kebutuhan yang mendesak, karena memang COVID-19 masih ada, terus bermutasi, dan diharapkan seluruh pihak ini juga mengambil adil untuk menghentikan penyebarannya. Juno, kembali ke Anda di studio. Baik, telah digratiskan dan juga kita apresiasi upaya dari Puskesmas Keramat Jati untuk menjemput bola, terutama bagi warga prioritas atau warga lansia untuk mendapatkan vaksin ketiga ataupun booster. Terima kasih rekan Ibu Putu Trisnanda dari Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur. Lalu kita menyapa rekan kami Via Irmar yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Via, berapa jumlah warga yang mengikuti vaksin booster hari ini dan bagaimana prosedur pendaftaran vaksin booster? Ya, Juno dan juga saudara, di Jawa Timur sendiri pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster dilaksanakan di beberapa kota, yaitu di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan juga di Lamongan. Sementara untuk di Surabaya sendiri pelaksanaan vaksinasi digelar di Kantor Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan menyasar sekitar 100 orang yang termasuk ke dalam kelompok prioritas, terutama mereka yang termasuk ke dalam kelompok lansia. Nah, untuk persyaratannya sendiri, Juno dan juga saudara, yaitu bagi masyarakat terutama mereka yang berusia lansia yang ingin mengikuti vaksinasi dosis ketiga wajib membawa KTP, kemudian juga wajib mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas di sini, dan nanti mereka akan ditanyai oleh petugas apakah sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan juga dosis yang kedua. Mengingat menurut aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi dosis ketiga ini, salah satu syaratnya yaitu harus sudah melakukan vaksinasi dosis kedua sejak paling tidak minimal 6 bulan yang lalu. Nah, untuk alurnya sendiri saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, bagaimana alur pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga di kantor Dinas Ketenagakerjaan, bahwa untuk pertama kalinya masyarakat, terutama mereka yang berusia lansia, harus mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian juga nanti petugas akan menanyai apakah sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan juga kedua, dan apakah sudah minimal 6 bulan, seperti itu. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan, baru kemudian lanjut ke screening atau meja screening selanjutnya dan akan diperiksa tekanan darahnya, kemudian juga petugas akan menanyai apakah sedang sakit atau tidak. Nah, kalau sudah dianggap sehat, artinya tidak
memiliki gejala sakit apapun dan tensi darahnya atau tekanan darahnya juga normal, maka kemudian peserta akan lanjut menuju ke meja vaksin yang kedua. Nah, di sini para peserta atau masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga ini akan mendapatkan vaksinasi booster. Nah, ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Saudara, saat ini sedang disuntik vaksin dosis yang ketiga, Pak Hermawan. Sesuai dengan rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Saudara, bahwa bagi mereka yang menerima dosis pertama dan juga dosis keduanya adalah Sinovac, maka dosis ketiganya akan mendapatkan setengah dosis AstraZeneca. Sementara bagi masyarakat yang dosis pertama dan juga keduanya mendapatkan vaksin AstraZeneca, maka untuk booster atau dosis ketiganya akan mendapatkan setengah dosis Moderna. Nah, hingga siang hari ini pelaksanaan vaksinasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur masih terus dilakukan. Bahkan terlihat juga banyak masyarakat yang cukup antusias untuk disuntik vaksin dosis ketiga. Nah, tadi untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini, Juno dan juga Saudara, di Surabaya sendiri baru dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan tadi pun juga langsung ditinjau oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, di mana dalam statementnya Gubernur Jawa Timur berharap agar banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga dan saja berharap percepatan vaksinasi terus dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Juno. Ya, Via, untuk di Jawa Timur sendiri bagaimana persentase warga yang sudah divaksin baik dosis 1 dan 2 serta target vaksinasi booster? Ya, untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua yang ada di Jawa Timur sendiri sudah lebih dari sekitar 75%. Kemudian untuk yang booster sendiri diharapkan juga bisa memenuhi target, yaitu bisa hampir sekitar 70% seperti itu. Juno. Baik, ada target 70% di Jawa Timur untuk mendapatkan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Terima kasih rekan Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya rekan kami Niputu Trisnanda dari Kramat Jati, Jakarta Timur.